Oke, kita ngomongin soal pajak lagi yuk, khususnya PPh Pasal 22. Nah, ini tuh salah satu pajak yang paling sering ditemuin semua pebisnis di Indonesia. Tapi, sering banget bikin bingung. Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng, biar semuanya jadi gamblang. Sip, jadi kita udah siapin 4 bagian nih biar gampang ngikutinnya. Pertama kita cari tahu dulu PPh 22 itu apa sih sebenarnya, terus siapa aja yang mungut dan kenapa. Lanjut kita hitung-hitungan dikit, dan yang paling penting bagian keempat nih. Gimana caranya pajak ini justru bisa jadi tabungan buat Anda. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya PPh Pasal 22 itu? Pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Anda ngirim invoice, katakanlah 10 juta. Pas pembayaran masuk, kok jumlahnya kurang? Nah, loh, kemana sisanya? Kemungkinan besar, tersangkanya ya PPh Pasal 22 ini. Jadi gini, gampangnya, PPh Pasal 22 itu sejenis pajak penghasilan yang dipungut sama pihak-pihak tertentu atas transaksi dagang. Misalnya nih, pas kita impor barang atau jual barang ke pemerintah. Jadi ini bukan pajak baru ya, tapi lebih ke cara mungutnya aja yang di depan. Nah, biar lebih kebayang, coba deh anggap PPh 22 ini kayak DP atau uang muka. Uang muka buat apa? Buat bayar total pajak penghasilan tahunan Anda nanti. Jadi ini bukan duit yang hilang, tapi kayak nyicil pajak gitu loh. Ada beberapa ciri khasnya yang perlu banget kita tahu. Pertama, yang mungut itu pihak ketiga, bukan kita yang setor sendiri. Kedua, dan ini penting banget, PPh 22 itu umumnya bukan pajak final. Artinya, bisa dikreditin pas lapor pajak tahunan. Nah, 2 poin terakhir ini tolong diingat baik-baik ya, soalnya ini kuncinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Siapa aja sih pemainnya di sini? Siapa yang mungut? Dan transaksi kayak apa aja yang kena PPh 22? Ini penting, biar Anda bisa langsung ngeh, wah, transaksi saya kena nih. Nah, ini dia nih para pemungutnya. Ada bendahara pemerintah, baik APBN maupun APBD, terus ada BUMN dan BUMD. Para importir juga termasuk, sama beberapa industri khusus kayak semen, baja, otomotif. Jadi kalau Anda bisnis sama pihak-pihak ini, udah hampir pasti pembayaran Anda bakal kena potongan PPh 22. Terus transaksinya apa aja? Macem-macem. Mulai dari impor barang, pembelian barang oleh pemerintah, penjualan produk dari industri-industri yang tadi kita sebutin, sampai penjualan BBM, pelumas, dan bahkan barang-barang mewah tertentu. Coba deh cek bisnis Anda ada di salah satu kategori ini nggak? Oke, cukup teorinya. Sekarang kita ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, hitung-hitungan. Tenang, rumusnya simple kok. Kita lihat contohnya biar jelas. Ini beberapa tarif yang paling sering kita temui, coba lihat. Kalau Anda impor barang dan punya API atau angka pengenal importir, tarifnya 2,5%. Tapi kalau nggak punya API, wah, loncat jadi 7,5%. Beda jauh kan? Nah, kalau buat penjualan ke pemerintah, tarifnya flat 1,5%. Yuk, kita coba simulasi pertama. Anggap aja perusahaan Anda dapat proyek dari dinas pemerintah. Misalnya nilai proyeknya 50 juta rupiah. Ini di luar PPN ya. Nah, bendahara pemerintah bakal mungut PPh 22 sebesar 1,5% dari 50 juta itu. Hasilnya Rp750.000. Jadi, uang yang masuk ke rekening Anda nanti adalah 50 juta dikurangi 750.000, yaitu 49.250.000. Gampang kan? Oke, contoh kedua. Sekarang kita ganti skenario, perusahaan Anda nih importir, mau datengin barang dari luar negeri, dan Anda punya API. Katakanlah nilai impornya 100 juta rupiah. Maka, pajak yang harus Anda bayar di muka pas barangnya masuk itu 2,5% dari 100 juta, yaitu 2,5 juta rupiah. Nah, di sini kelihatan banget kan pentingnya punya API, bisa hemat banyak. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Dan jujur, ini bagian yang paling penting. Kalau Anda cuma mau ingat satu hal dari penjelasan ini, inilah dia. Bagian ini bakal mengubah cara pandang Anda soal PPh Pasal 22. Jadi alurnya tuh gini, waktu transaksi, pajaknya dipungut. Si pemungut ini nanti yang setor dan laporin ke negara. Nah, tugas Anda yang paling krusial ada di langkah keempat. Pastikan Anda dapat yang namanya bukti pungut. Dokumen ini, ini harta karun, jangan sampai hilang. Oke, ini dia intinya. Dengerin baik-baik ya. PPh Pasal 22 itu bukan biaya. Saya ulangi, bukan biaya akhir. Anggap ini sebagai uang muka, cicilan, atau tabungan pajak penghasilan Anda di akhir tahun nanti. Terus untungnya buat kita apa? Gini, semua potongan PPh 22 yang udah terkumpul selama setahun yang ada di bukti pungut tadi, itu bisa Anda pakai buat ngurangin total pajak yang harus Anda bayar pas lapor SPT tahunan. Jadi kurang bayar Anda di akhir tahun bisa jadi lebih kecil, atau bahkan jadi lebih bayar.
Jadi, sekali lagi ya, PPh 22 itu bukan uang yang raib entah kemana. Itu uang Anda sendiri kok, yang cuma dititipin dulu ke negara buat bayar tagihan pajak Anda nanti. Anggap aja kayak nabung wajib. Nah, sekarang Anda udah tahu kan kalau PPh 22 itu kredit pajak yang berharga. Pertanyaannya sekarang buat Anda, gimana caranya Anda akan melacak setiap pembayaran PPh 22 tahun ini? Mungkin mulai bikin folder khusus buat bukti pungut, atau dicatat di spreadsheet. Apapun caranya, mulai dari sekarang jangan sampai ada yang kelewat.